Perjanjian lamanya Kristen dari mana? Perjanjian lamanya Kristen sekarang atau kapan? Loh iya, Kristen dari mulai awal sampai sekarang, Pak. Yang Bapak pakai ini. Ya dari yang bahasa Ibrani dong. Kenapa dari Septuaginta? Bapak nggak tahu bahwa perjanjian lama Bapak itu diambil dari Septuaginta? Tahu, wong kita juga baca, saya punya juga itu Septuaginta. Nah. Cuma persoalannya, kami tidak menjadikan itu sebagai satu patokan harus pakai itu. Maka waktu kami menjelaskan... Sekarang KJV perjanjian lama diterjemahkan dari mana, Pak? KJV diterjemahkan dari, kalau nggak salah dari PL-nya? Septuaginta. Septuaginta. Iya. Maka saya tidak selalu menggunakan KJV. Nah, sekarang saya KJV, bandingkan. kalau KJV Virgin, LAI perempuan muda, yang salah yang mana? Dikombain. Karena memang Maria masih muda. Dikombain itu menurut siapa? Menurut Kristen. Menurut Kristen. Menurut Yahudi itu bukan untuk Maria. Nah, itu urusannya Yahudi. Nah, kan dipusingin amat. Urusan Yahudi, tapi kenapa Bapak pakai gitu loh maksudnya? Karena saya setuju dengan Yahudi Paulus dan Yahudi Yesus. Yahudi Paulus itu pagan, Pak. Tidak. Nah, Dia rabi kok pagan gimana sih? Loh. Sekarang saya tunjukin. Dia rabi loh. Oke, sekarang kalau rabi Yahudi, Pak, Anda nggak percaya Tuhan bisa jadi manusia? Loh, tadinya ya enggak. Kan dia kemudian dapat jadi wahyu. Percaya? Iya. Oleh siapa? Oleh wahyu Tuhan. Wahyu siapa? Yesus? Wahyu Yesus. Baca ini, Pak. Apa ini? Analogi to the history of Christ and when we say all of that to the world. Jupiter, nulis siapa dulu? Ya tinggal dibaca depannya, Pak. Justin Martyr. Ini mesti diterjemahkan dengan benar. Ya, kalau menurut Bapak yang menerjemahkan ini tidak benar, tolong Bapak terjemahin coba. Dari tulisannya Justin Martyr. Yang benar seperti apa? Aku enggak bisa komentar dulu. Gini, Justin Martyr sebagai orang-orang yang awal ya, itu pertama dia tulis kepada siapa? Karena dia kepada anaknya sendiri yang orang sebagai warga negara Romawi ya. Dan kepada Kaisar. Nah, jadi dia ngomong sama mereka, kalau kamu melihat bahwa Word itu, tentu kamu anggap itu anaknya Jupiter gitu kan? Kira-kira begitu. Nah, ini penjelasan. We propound nothing new, nothing different. We propound nothing different. Jadi apa yang dipandang From what you believe, ya, sebagai apa? Son of Jupiter. Berarti apa yang Justin Martyr anggap Yesus itu sebagai putra sulung Tuhan yang lahir tanpa persubuhan, yang disalib, yang mati hari ketiga. We propound nothing different than what you believe and esteem as sons of Jupiter. Terus kenapa? Ya pagan, Pak, makanya pagan. Menurut Justin Martyr, ya menurut dia namanya tafsiran ya terserah dia. Lah saya tidak memakai tulisan Justin Martyr sebagai patokan, kita hanya sebagai referensi. Jadi gini, Kodondi, tahu enggak kelemahannya Kodondi? Saya selama ini melihat Kodondi itu ya, menggunakan berbagai tulisan secara potongan, lompat dari sana, lompat dari sini. Jelasin saya, Pak, yang utuhnya gimana? Harusnya, pertama, kalau kami di teologi, misalnya mau membahas tentang Justin Martyr, itu akan menjadi disertasi tersendiri. Kita ada bisa mengambil satu potong kalimat itu, kemudian kita, berarti pagan, gitu loh. Satu, itu dulu. Kayak Calvin sampai hari ini nih, para pembenci Calvin yang tidak tahu Calvinisme, itu menyerang terus saya menggunakan istilah memperkosa gedebok pisang. Gedebok pisang dikira perempuan diperkosa bisa-bisan, padahal gedebok pisang. Kenapa? Mereka baca aja tidak pernah. Itu loh maksudnya. Sekarang pertanyaan saya gini, Pak. Kalau Bapak bilang tadi kekurangan saya adalah saya mengambil potongan-potongan itu dan tidak mengambil secara utuh. Saya tanya Pak Heno, apakah Kristen tidak memperkosa konteks yang ada di dalam tanah? Tidak. Tidaknya di mana? Karena semua integrated. Tidaknya di mana, Pak? Buktinya tadi? Semua. Buktinya tadi Bapak tidak bisa jawab. Kenapa Parthenos, kenapa Neanis? Loh, kan dibilang itu terjemahan. Salah satu terjemahan kan bisa ditambahkan. Saya udah dari awal udah ngomong. Enggak. Bisa ditambahkan, bisa. Semua terjemahan. Justru gini, Pak. Yang saya maksud dengan konteks adalah ketika bicara misalnya Yesaya 7:14, itu sedang bicara tentang siapa? Tentang anaknya yang kedua daripada Yesaya sendiri.
itu konteksnya orang Yahudi. Menurut Yahudi. Iya, ini kan kitabnya Yahudi, Pak. Ini kan kitabnya Berarti Yahudi. kan itu tafsirannya Yahudi. Ini kitab siapa? Iya. Nah, itu ini kitab Kristen siapa? juga. Enggak. Kristen. Bukan. Wong Kristen kitabnya 2. Bukan, Kristen yang ini, Pak. Apa Bukan itu? yang ini. Ini Tanakh, ini Septuaginta. Kitab Salah. Kristen yang ini. Di sini situ Buktikan salah. saya salah. Buktikan saya salah di mana, Pak? Buktikan salah saya di mana? Kekristenan itu memakai PL atau Tanakh. Perhatikan ya, PL Perjanjian Lama atau Tanakh dan Perjanjian Baru. Itu dulu. Salah. Ya Bukan terserah. Tanakh, bukan Tanakh. Lalu kita buktikan. Apa? Yang dipakai Kristen, Septuaginta, Pak, bukan Tanakh. Aku nggak pernah pakai Septuaginta. Lah, PL Bapak dari mana kalau nggak dari sini? Iya dari Ibraninya. Coba Aku- Bapak sekarang tunjukkan, buktikan ke saya. Itu KJV nerjemahin dari mana? KJV dari Septuaginta. Nah, ya sudah. Lu itu terus kenapa? Loh, ya berarti kan benar dari Septuaginta, Kan aku bukan udah dari jelasin. Tanakh. Aku kan udah jelasin dari awal. Nih, Kita Pak, ya. tidak bisa Ini mohon maaf menjelaskan. nih. Ini adalah skema daripada penulisan kitab Bapak. Ya, ini termasuk untuk Yahudi, ini buat Kristen. Di sini nih Septuaginta nih. Jadi ini ya, seperti tadi kita ngomong nih. Ini yang menjadi Old Testament-nya Kristen, Septuagint, Pak, bukan Tanakh, bukan ini nih. Nah, Nah. sekarang kasih tahu nih. Sekarang kasih tahu. Ya. Kalau sekolah teologi itu disebutkan bahwa Septuaginta itu adalah salah satu di antara terjemahan. Jadi bagi saya itu adalah sejajar dengan King James dan lain-lain. Oke. Itu loh maksudnya. Loh iya. Ya sudah. Berarti kan Bapak membenarkan bahwa PL Bapak berasal dari Septuaginta, bukan dari Tanakh. Septuaginta dari Tanakh. Nah, Iya. terjemahannya kan beda. Betul. Nah, kita jelasin. Nah. Septuaginta menjelaskan ini sebagai gitu. Ya iya. Parthenos. Jadi Bapak menggunakan kitab ini yang terjemahannya sudah diresensi oleh orang Kristen. oleh orang Yahudi. Orang karena- Kristen, Pak. Hesisius orang apa? Hah? Hesisius. Loh kok Hesisius? Yang meresensi ini Hesisius, Lucian, dan Origen, Pak. Sebentar, yang nulis Septuaginta siapa? Saya nggak nanya yang menulis, yang meresensi. Ya, yang meresensi. 3 orang ini. Gini ya. Siapapun yang meresensi, ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa Septuaginta ini ditulis oleh orang Kristen. Saya nggak bilang Septuaginta ditulis Kristen, Pak. Eh. Bapak tadi sendiri yang menjelaskan bahwa Septuaginta Ditulis oleh orang Yahudi, diterjemahkan, bukan ditulis, Pak. Diterjemahkan Ya. dari Tanakh ke bahasa Yunani Oleh orang Yahudi. oleh Rabi Yahudi, tapi itu pun 2 kali, Pak. Ya. Ya, yang diterjemahkan oleh Rabi Yahudi 72 orang itu hanya Pentateuch. Terus, Oke. pokoknya sampai selesai makanya saya Ya, bilang. yang Nevi'im dan Ketuvim juga diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi, bukan rabi-rabi Yahudi, tapi ini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria. Selesainya tahun 132 Ya. sebelum Masehi. Ya. Jadi ini kan, Pak, di abad kedua yang ini diresensi oleh Origen, Lucian, Di resensi itu apa? dikoreksi terjemahannya. Bapak udah pernah melihat Septuaginta yang tulisannya apa? Oktagon itu yang jadi kalau ini kan biasanya kan 2 kolom nih, Pak, ya. Origen punya tuh 6 kolom, Pak. Nah, gini, makanya aku bilang, di dalam pengertian kita yang nanti di dalam kitab suci itu tidak berdiri pada satu teks atau kodeks. Makanya aku bilang tadi, bagi saya tidak mau mewakili seluruh kekristenan. Ya. Saya hari ini berdiri sebagai personal dulu nih ya, yang sudah belajar teologi. Jadi bagi saya seluruh terjemahan baik itu Septuaginta, nanti Alexandrian, Bizantium, nanti Codex Sinaiticus, Vaticanus itu adalah bagian yang harus saya pelajari semua. Dan tidak menganggap ini paling benar, ini mutlak. Itu enggak begitu. Nah, terus? Jadi kalau ngomong bahwa PL-nya kami adalah Septuaginta, salah gede itu. Tolong jelasin, Pak. Dari Ya mana? Itu, loh, saya udah jelasin tadi. Lah itu. tadi udah terbukti bahwa KJV itu menerjemahkan PL dari Septuaginta. Makanya kita ngomong kepada jemaat dijelaskan bahwa Septuaginta ini menerjemahkan ini sebagai ini dari yang aslinya adalah ini. Ya. Itu loh. Ya. Oke. Ya. Lalu kita mengatakan terus Ya. kalau lagi khotbah ini Ya. ceritanya ini. Terus gimana kita? Ya enggak apa-apa. Karena memang Maria itu masih perawan dan juga masih muda. Itu simpel. Iya, tapi kan nggak ada hubungannya Maria di Matius 1, 2, 3 yang perawan dengan istrinya Yesaya di Yesaya 7:14. Kami enggak pernah percaya. Bapak itu tahu Yesaya ada kok. berapa ayat yang dikutip di seluruh PB yang dikutip dari PL?
Bapak tahu berapa ayat? Nggak ingat. Hampir 1000 ayat, Pak. Ya, terus? Nah, artinya apa? Penulis PB ini terinspirasi oleh Roh Kudus atau terinspirasi oleh PL? Terinspirasi oleh Roh Kudus yang juga menginspirasi para penulis PL. PL yang Septuaginta. PL yang Apakah Septuaginta diterjemahkan berdasarkan inspirasi Roh Kudus? gini, makanya saya bilang tadi nih. Saya bilang tadi nih ya, perhatikan nih ya. Penulis daripada PL adalah Roh Kudus melalui orang-orang. Penulis PL ini PL yang mana nih? Septuaginta Seluruhnya atau Tanah? Ibrani. Enggak, Ibrani berarti Tanah. Tanah. Oke, terus? Adalah Roh Kudus. Oke. Dan kemudian yang menerjemahkan pun atas pimpinan Roh Kudus. Oke. Terus yang meresensi terjemahannya atas inspirasi Roh Kudus juga, Pak? Semua atas inspirasi Roh Kudus. Yang meresensi juga? Yang mengubah dari Parthenos, Enneanis jadi Parthenos? Nah, gini loh ya. Persoalannya ada satu di sini yang kita tidak ketemu nih. Karena Kodondi itu mengasumsikan bahwa Enggak. sebentar dulu ini Oke. belum selesai Ya. enggak. Apanya enggak? Mengasumsikan apa? Saya? Mengasumsikan bahwa itu diubah oleh 3 orang itu. Terus? Kan begitu kan? Iya. Nah, iya. Lah, saya udah bisa buktikan. Karena kita tidak punya asli daripada Septuaginta. Loh, makanya. Mestinya bertanya kepada Yahudi. Lu setuju nggak Septuaginta ini? Itu dulu nih. Karena perhatikan ya. Orang Yahudi, Pak, tidak ada yang mau, Pak, kalau dibaca Dengerin surat dulu. Septuaginta. Dengerin dulu. Septuaginta itu diberikan untuk siapa? Septuaginta itu diperuntukkan sebenarnya untuk perpustakaannya Raja Ptolemy II. Ya. Nah, Dan diterjemahkan oleh orang Yahudi sendirilah. 2 kali, Pak. Ya, nah kita jangan kembali ke dasar tahun ini. enggak, kumpul dasar di itu sini. penting juga, Pak, Loh, masalahnya. iya, kan sama-sama sepakat sudah. Ya. Pokoknya sampai dengan abad kedua Ya. sebelum Masehi selesai. Oke, di situ dipegangkan gitu Belum kan. ada Kristen, Pak, ya? Ya, belum ada Kristen. Oke. Terus? Pertanyaanku simpel. Orang-orang Yahudi membaca Septuaginta nggak? Enggak. Kata siapa? Yahudi Waktu mana, itu, Pak? waktu itu. Waktu itu iya baca. Iya. Ya. Waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang sedang hidup di dalam budaya Helenisme. Nah, terus? Jadi itu Terus? namanya penterjemahan. Maka waktu Yesus membaca itu kitab suci di dalam Lukas, Yang dibaca Yesus apa nih, Pak? Septuaginta. Yakin, Pak? Yakin. Jadi Yesus ngomong bahasa Yunani. Yesus ngomong bahasa Aram. Nah, terus kok bisa baca Septuaginta? Lu memang waktu itu yang dipakai Septuaginta? Berarti Yesus bisa bahasa Yunani. Bisa. Kenapa tidak? Yakin, Pak? Yakin. Nggak pernah ngomong Eli Eli lama sabahtani, Pak? Eli sama ini bahasa Aram, itu betul. Nah, tapi terus? apakah Nggak, berani Eli mengasumsi? Eli lama sabahtani bukan Aram, Pak. Itu Ibrani. Cuman dialek Syriak. Nanti ada satunya di Nanti yang di Markus baru itu Aram. Oke. Terus saya koreksi dulu nih, Pak, Ya. makanya. Sudah koreksi, aku mau bener kok. Ah, udah ya, oke. Nggak Oh, apa-apa kan aku- tadi bilang itu Enggak, yang Aramai. satunya, aku mau yang satunya di Oke, Aramai. Eloi, Eloi baru Eloi, Aram. ya, udah. Terus? Nah, apakah kita berani buktikan ke saya bahwa Yesus bicara bahasa Yunani, Pak? Buktikan ke saya Yesus bicara bahasa Iya. Yunani. Iya. Minta bukti apa? Ayat. Enggak ada. Nah, berarti kalau Bapak tadi bilang Yesus membaca kitab Septuaginta, buktinya apa kalau bukan asumsi?